Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai search engine basic. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tommy Rahman Hanif, lalu ada Muhammad Ridwan, dan ada Ridho Rizali. Hal yang pertama kali dapat dilakukan adalah understanding search engine result. Nah, the page atau halaman di mana search engine kembali melakukan tugasnya untuk menunjukkan hasil dari pencarian dinamakan search engine result page. Biasanya masing-masing search engine itu memiliki perbedaan format, namun kebanyakan menggunakan vertical research result. Dalam vertical search result ini terdapat layout yang di dalamnya terdapat beberapa section. Di antaranya pertama ada vertical navigation, di mana search engine itu mengoffer beberapa option pencarian seperti image, news, video ataupun maps berbentuk vertikal atau dari atas ke bawah. Lalu ada horizontal navigation, di mana search engine ini juga mengoffer tipe navigasi berbentuk horizontal. Selanjutnya ada search query box, di mana search query box merupakan kotak untuk user mencari pencarian yang mereka inginkan. Lalu search engine akan berdasarkan pencarian tersebut akan melakukan pencariannya. Selanjutnya ada result information, di mana hasil daripada pencarian search engine akan dimunculkan pada section tersebut yang mengandung beberapa informasi mengenai hasil pencarian. Selanjutnya ada paid search advertising atau PPC, di mana beberapa perusahaan melakukan pembayaran dalam bentuk ads kepada Google AdWords atau Microsoft Ad Center untuk menaruh link website mereka di section khusus di halaman pencarian. Selanjutnya ada natural atau organic atau algorithmic result, di mana hasil yang didapatkan dari search engine tersebut merupakan hasil berdasarkan indeks daripada web ataupun ranking daripada relevansi dan popularitas berdasarkan algoritma yang dimiliki oleh search engine tersebut secara organik. Selanjutnya ada query refinement suggestion, di mana terdapat section khusus yang merekomendasikan link-link tambahan untuk membantu user mencapai goal yang mereka inginkan. Biasanya link tersebut memiliki relevansi yang baik terhadap user yang melakukan pencarian. Selanjutnya yang terakhir ada shopping search result, di mana ada satu section khusus yang dapat membantu user saat mereka mencari pencarian. Search engine akan merekomendasikan link yang dapat dilakukan proses pembelian terhadap mungkin pencarian yang mereka cari. Selanjutnya ini adalah contoh daripada search engine Google. Dapat kita lihat pada nomor 1 itu merupakan horizontal navigation yang terdapat beberapa fitur yang di-provide oleh Google dalam bentuk image, video, maps, news, shopping, dan lain sebagainya. Yang kedua ada search query box, di mana user dapat menuliskan daftar pencarian mereka pada box tersebut. Yang ketiga ada result information, di mana ada informasi mengenai seberapa banyak hasil yang ditemui oleh Google dalam waktu tertentu. Yang keempat ada PPC advertising, di mana ada section khusus tadi seperti yang sudah saya jelaskan, beberapa perusahaan membayar secara khusus untuk menaruh linknya pada section tersebut. Nomor 5 itu vertical navigation, jadi search engine itu juga memprovide secara vertikal pilihan-pilihan pencarian. Yang keenam ada query refinement suggestion, di mana ada related search yang mungkin memiliki relevansi dari daftar pencarian yang kita lakukan pada awalnya. Yang ketujuh ada natural organic algorithmic result, di mana pada section tersebut hasil daripada pencarian kita ditunjukkan relevansi berdasarkan indeks ataupun ranking yang paling sesuai dengan kebutuhan kita atau user. Selanjutnya, bagaimana vertical result ini dapat fit ataupun pas cocok terhadap search engine result page. Nah, search engine ini biasanya menunjukkan hasil berbentuk vertical result atau yang biasa disebut intent answer, dan terdapat banyak link yang diberikan Google atau diberikan search engine
untuk menjawab pertanyaan atau pencarian yang kita lakukan. Nah, eee, hasil dari vertical result ini biasanya, juga terdapat banyak integrasi di dalamnya, terutama jika kita melakukan pencarian yang populer. Search engine juga di dalamnya memprovide informasi tambahan yang relevan seperti pada contoh gambar tersebut di sebelah. Jika kita mencari, Il Fornello Polo Alto, yaitu merupakan suatu restoran di search engine tertentu, hasilnya yang keluar tidak hanya link terhadap website restoran tersebut, namun juga ada lokasi dari, restoran tersebut. Selanjutnya juga kalau kita ingin melihat perakiraan cuaca, misalnya weather in Boston, tidak hanya link, weather aja yang keluar, namun juga langsung perakiraan cuaca pada hari tersebut akan keluar. Selanjutnya jika kita ingin, men-search Edward Hopper, tidak hanya biografi dia yang keluar linknya, namun juga Google akan menyarankan untuk melihat karya-karya dari, Edward Hopper itu sendiri. Nah, hal ini merupakan informasi-informasi tambahan yang disediakan oleh search engine yang berdasarkan relevansi yang, user butuhkan. Maka dari itu terdapat konsekuensi langsung terhadap pemilik, owner ataupun marketer untuk dapat memanfaatkan, benefit atau, hal yang di-provide oleh search engine tersebut. Selanjutnya ada algorithm based ranking system yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama crawling, indexing, dan ranking. Eee, Penting untuk, sebagai CEO practitioner untuk memahami bagaimana crawling, indexing, dan ranking itu bekerja untuk membantu mereka. Hal ini digunakan untuk dapat membantu mereka mendeterminasikan aksi untuk, mencapai tujuan atau goals yang mereka inginkan. Nah, beberapa task atau pekerjaan yang dilakukan search engine untuk mencapai, menunjukkan hasil yang relevan. Pertama ada crawling dan indexing, yaitu, dari banyaknya jutaan ataupun miliaran dokumen yang ada berbentuk page atau file di dalam sebuah web, search engine akan mengkonsiderkan atau mempertimbangkan mana yang penting ataupun tidak penting, ataupun signifikan, eee, dalam mereka mensortir hasil yang akan mereka, tampilkan kepada user. Selanjutnya ada responding to user queries dengan beberapa list yang relevan dalam bentuk, ranking order. Nah, lebih jauh lagi, crawling dan indexing ini merupakan langkah dari search engine ataupun attempt dari search engine untuk dapat mengakses seluruh public page yang dapat mereka akses. Lalu mereka akan mencocokkan dengan pencarian yang kita lakukan. Setelah menemukan mana yang cocok, mereka akan menyampaikan, hasil pencariannya kepada user. Nah, saat meng-crawling, web-web yang ada, search engine itu akan memulai dari, situs atau website yang paling tinggi kualitasnya, lalu mereka juga akan mencoba mencari tahu atau membuka link-link yang ada pada dalam situs-situs tersebut untuk, mencari mana informasi yang paling relevan yang dilakukan pencarian oleh user. Crawling ini dilakukan search engine, dengan menggunakan yang biasa dinamakan automated robot yang disebut crawlers atau spider yang dapat meraih berbagai macam interkoneksi dokumen dalam, ribuan atau jutaan website yang ada di, internet. Sehingga dapat, mendapat suatu link struktur yang kuat, untuk hasilnya di-share kepada, user. Di sini contohnya ada website dari, government USA, di mana jika kita melakukan pencarian di situ, search engine akan meng-crawling website tersebut, page tersebut, dengan cara pertamanya itu adalah meloading page tersebut, lalu ada menganalisis konten tersebut, lalu juga melihat, page-page lain yang berada dalam link-link di page tersebut. Nah, search engine juga kemudian akan membuka page-page lain tersebut, lalu menganalisis konten yang ada di dalamnya. Proses tersebut akan diulang, berkali-kali sampai akhirnya proses crawling itu selesai. Proses ini, biasanya dilakukan secara kompleks dan jika semakin besar web tersebut juga, prosesnya akan semakin kompleks juga. Selanjutnya retrieval and rankings. Setelah kita melakukan penelusuran di, searching queries box tersebut,
search engine akan kembali dengan list hasil yang relevan eee, bagi pencarian yang dilakukan oleh user. Nah, proses yang dilakukan oleh search engine terdapat dua hal. Yang pertama, search engine akan hanya menunjukkan hasil yang memiliki related dengan pencarian. Yang kedua, eee, hasil akan di-ranking berdasarkan skala importance atau mana yang paling penting dan relevan bagi pencari. Nah, kedua persepsi ini, relevance dan important, merupakan proses yang penting eh, dalam SEO. Nah, relevansi itu sendiri merupakan suatu degree di mana konten ini memiliki kecocokan yang tinggi dengan apa yang dicari oleh user. Lalu ada importance merujuk pada relatif suatu hal yang relatif penting saat diukur melalui contohnya seperti academic purpose ataupun business purpose dalam suatu dokumen-dokumen tertentu yang mana hal tersebut cocok terhadap pencarian user. Contohnya adalah saat kita melakukan pencarian di search engine pada gambar tersebut, yaitu di sini contohnya adalah Bing. Saat kita menuliskan Marvel Superhero Stamp, yang keluar adalah link pertama itu adalah eBay. Jadi eBay di sini merupakan page yang memiliki kombinasi skor relevansi dan importance yang paling tinggi pada saat kita mencari Marvel Superhero Stamp. Selanjutnya, mengevaluasi konten pada web page. Konten itu dapat mendefinisikan suatu page itu sendiri. Lalu search engine akan melakukan analisis yang mendetail pada masing-masing web dalam proses crawling untuk mencapai dua hal. Yang pertama, search engine akan melakukan analisis detail itu terhadap words atau kata-kata dan frasa-frasa yang muncul pada web page tersebut. Yang kedua, uh, search engine akan membuat suatu map berdasarkan data-data tersebut yang disebut semantic map yang dapat digunakan untuk mendeterminasi apakah page tersebut cocok untuk ditampilkan atau tidak di hasil pencarian. Jika tidak ada semantic map ini, biasanya akan memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk muncul pada result page. Maka dari itu pentingnya untuk memiliki pembenaran kata ataupun tema yang baik pada suatu website. Nah, maka dari itu search engine itu memiliki fokus pada real content pada suatu page. Biasanya konten yang unik memiliki peran yang penting pada pencarian search engine. Selain itu juga ada site navigation yang secara umum itu juga digunakan search engine, namun tidak secara signifikan berguna sebagai penentu suatu konten pada page tertentu. Namun juga masih memiliki peran yang cukup berguna. Selanjutnya, apa konten yang bisa dilihat oleh search engine pada web page? Nah, search engine ini melakukan crawling dan indexing program biasanya berdasarkan pemrograman software. Mereka akan melakukan crawling ini terhadap jutaan ataupun miliaran web page, lalu menganalisis konten yang ada dan menganalisis link-link yang juga terdapat pada masing-masing web tersebut. Lalu mereka akan mengorganisasikan data tersebut menjadi suatu series database yang dapat mereka gunakan untuk merespon pencarian dilakukan oleh user sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan pencarian. Nah, pencarian ini sifatnya sangat mekanikal dan data yang muncul juga yang diproses itu biasanya merupakan kode-kode programming. Ya, selain itu juga search engine membaca beberapa elemen lainnya. Pertama, search engine melihat page title. Page title merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meranking suatu web page. Yang kedua ada search engine itu melihat atau membaca meta word text. Jadi secara spesifik perlu memiliki
keyword teks yang memiliki asosiasi dengan webpage yang kita miliki. Yang ketiga, search engine juga melihat meta description tag yang memiliki peran yang berguna juga saat search engine ingin melakukan crawling atau menunjukkan hasil data yang sesuai dengan pencarian. Elemen keempat adalah search engine juga melihat alt attribute pada beberapa image, di mana alt attribute ini dapat membantu search engine melihat apakah image ini relevan atau tidak terhadap pencarian. Nah, selanjutnya apa sih yang tidak dapat dilihat oleh search engine? Secara sederhana, search engine itu tidak dapat melihat makna daripada gambar yang terdisplay di dalam internet. Maka dari itu, search engine hanya bisa dapat melihat informasi yang tersedia di dalam alt attribute yang berisi sedikit informasi mengenai uh, image yang didisplaykan di internet tersebut. Lebih lanjut lagi, search engine juga tidak dapat melihat pictorial asset dari data-data yang ada di dalam flash file. Jadi jika suatu data itu atau teks di-convert dalam vector based outline di dalam flash file, textual information yang search engine lakukan atau search engine baca itu bisa hilang. Search engine juga tidak dapat membaca konten yang terdapat dalam sebuah program. Search engine juga hanya akan menampilkan konten-konten yang bisa dilihat oleh mata manusia ataupun yang berupa kode-kode webpage tertentu saja. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Tommy atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara search engine itu bisa mengetahui apa yang sebetulnya dicari oleh pengguna search engine dan juga bagaimana caranya mendeliver konten yang relevan dan sebisa mungkin juga yang terbaru. Dalam cara kerja search engine itu sendiri, ketika dia mengumpulkan informasi yang akan disampaikan ke penggunanya, ada yang disebut dengan information retrieve atau IR. Nah, IR itu sendiri sebetulnya tidak terbatas pada 4 yang akan saya mau jelaskan ini, tetapi saya memilih 4 ini karena kebetulan dalam buku dipakainya 4 ini dan 4 ini memang cara yang paling umum, cara kerja IR yang paling umum. Yang pertama adalah ada proximity search. Di sini Pak Imam dan teman-teman bisa melihat ada 2 kalimat Caspian Sea Restoran, tetapi yang satu memakai tanda kutip, yang satu lagi tidak memakai tanda kutip. Nah, penggunaan tanda kutip ini dimaksudkan agar pencarian itu bisa lebih terfokus. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini ada Caspian Sea Restoran. Ketika kita mencari seperti itu, search engine bisa mengeluarkan semua hal yang berhubungan dengan Caspian Sea Restoran atau restoran yang ada di Laut Caspian. Nah, tetapi jika kita memakai tanda kutip, pencariannya itu akan benar-benar spesifik. Kebetulan ada restoran yang memang namanya adalah Caspian Sea Restoran. Jadi dengan memakai tanda kutip ini, pencarian bisa terfokus sehingga search engine mengerti jika kita itu mau mencari restoran yang bernama Caspian Sea Restoran. Lalu yang kedua, information retrieve-nya ada yang namanya disebut dengan Boolean search. Ini pencarian yang sifatnya mengkotak-kotakan, kaku, antara iya atau tidak. Dan ada juga dan atau bukan. Ini sedikit berbeda dengan fuzzy logic. Jadi kalau fuzzy logic itu dia tidak hanya sebatas mengkotak-kotakan yes atau no, tetapi ada chance-nya, ada pembobotannya. Misalnya seperti di contoh, is it hot water? Itu ada kemungkinan chance 0,9 itu adalah very much atau little atau very less. Lalu yang keempat ada yang disebut dengan term weighting. Nah, jadi ketika kita sebagai pengguna search engine, memakai search engine, lalu kita menulis kata yang let's say kurang penting, misalnya seperti the dalam bahasa Inggris atau yang dalam bahasa Indonesia, itu kemungkinan besar tidak akan dilibatkan dalam pencarian informasi karena dianggap kata-kata itu kurang berbobot. Lalu selanjutnya ada measuring quality content. Di sini ada 2 cara.
Dalam search engine itu dalam menentukan konten yang berkualitas, pertama dia bisa melihat dari evaluasi dokumennya. Jadi evaluasi dokumen di sini, search engine bisa melihat kualitas dari sebuah tulisan yang ada pada suatu link. Entah itu dari apakah ada kesalahan grammar dan lain sebagainya. Sementara kalau user interaction itu, hmm, ini bukan hanya sebatas tentang engagement, seberapa banyak link yang sedang dicari itu diklik, tetapi waktu view-nya itu, waktu engagement itu juga berpengaruh. Suatu konten itu dapat dikatakan kurang relevan jika seandainya user-user terdahulu itu membuka suatu link, tapi hanya dalam sekejap atau sebentar saja dia langsung kembali lagi. Maka link itu dapat dikatakan kurang relevan. Lalu ada yang namanya juga link analysis. Nah, kalau link analysis ini dia sang penulis buku Eric Ng ini juga mengatakan bahwa dalam mengevaluasi link itu search engine tidak punya batasan-batasan yang cukup jelas dan ini menarik sekali buat saya. Tetapi disebutkan juga salah satu caranya adalah ini acaranya itu masih agak abstrak gitu, tapi salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan memakai apa yang dinamakan authority link. Nah, ini sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok sebelumnya di minggu lalu. Nah, jadi kalau authority-nya rendah, search engine akan menganggap relevansi dari suatu link tersebut juga rendah. Dan begitu pun sebaliknya, jika authority suatu link tinggi, maka search engine juga akan menganggap relevansinya tinggi. Lalu selain itu, search engine juga bisa melihat relevansinya itu dari evaluasi sosial media. Misalnya kita mencari tentang Elon Musk. Nah, sebagai contoh di sini ada Twitter ya, sosial medianya. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, karena followernya banyak, engagementnya banyak di Twitter Elon Musk ini, besar kemungkinan ketika kita men-search Elon Musk di Google, bahkan tanpa kata Twitter sekalipun, Twitter Elon Musk besar kemungkinan juga akan muncul di situ. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang analisis dari faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi ranking dari suatu link atau suatu website. Di dalam buku ini dijelaskan setidaknya ada 9 faktor umum, namun tidak terbatas pada 9 ini ya. Ada 9 faktor umum yang bisa dipakai untuk menganalisis ranking dari suatu link. Di sini ada 9, tetapi sebetulnya sih dilihat dari namanya aja sebetulnya ini udah self-explanatory ya teman-teman. Dari page leveling matrix sampai domain level keyword agnostic features itu menurut saya ini agak self-explanatory. Kalau misalnya teman-teman mau mengetahui ini lebih lanjut, bisa dibuka aja bukunya. Tapi kalau menurut saya ini dari penggunaan kata-katanya juga sudah cukup menjelaskan. Nah, selain itu, ada juga faktor-faktor yang dapat justru mengurangi ranking dari si link ini negatif. Nah, disebutkan ada dua faktor yang bisa mengurangi suatu ranking atau negative analyzing ranking. Nah, faktor yang pertama itu ada malware. Jadi begini, search engine akan mengurangi ranking dari suatu link jika menurut search engine itu link tersebut berpotensi mempunyai malware. Ini sudah cukup jelas ya karena search engine juga punya tugas, dalam tanda kutip tugas untuk melindungi penggunanya. Dia tidak akan merekomendasikan link-link yang sekiranya dapat berbahaya. Lalu yang kedua, search engine juga dapat mengurangi ranking suatu link jika terdeteksi mempunyai cloaking. Cloaking itu bagaimana? Dari gambar ini cukup menjelaskan ya. Jadi cloaking atau cloak gitu ya, menutupi diri memakai jubah gitu ya. Cloaking itu adalah praktek di mana suatu link atau suatu website dia tampilan antara user dengan tampilan yang dia tampilkan ke search engine itu berbeda. Dan ini menyesatkan sehingga search engine jika mendeteksi adanya cloaking dalam suatu link, dia pasti akan mengurangi ranking link tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang using advanced search technique.
Di sini mungkin beberapa teman-teman juga ada yang sudah tahu ya, kalau ini sebagai contohnya Google. Dari Google itu dia mempunyai advanced search teknik yang seperti tertera pada slide ini. Pengguna atau praktisi SEO itu sebisa mungkin mengetahui advanced search yang digunakan search engine tertentu. Dengan harapan, jika dia mengetahui advanced search teknik ini, diharapkan dia bisa mendongkrak ranking dari link yang dia miliki. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rido. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas queries yang bisa digunakan di Google dan jika dikombinasikan itu akan bermanfaat untuk kegiatan SEO kita. Yang pertama adalah competitive analysis. Jadi untuk mencari siapa aja web apa aja yang mention web kompetitor kita. Nah, contohnya kita ingin melihat domain dari kompetitor. Nah, tinggal misalkan di sini adalah SEOmoz, tinggal ketik aja SEOmoz strip site .2 seomoz.org dan ditentukan waktunya. Nah, di sini contohnya adalah dalam waktu 24 jam. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan keyword research. Nah, untuk mengevaluasi keyword yang kita gunakan dan juga bagaimana posisinya, bagaana penggunaan keyword tersebut di website-website lainnya. Nah, di sini menggunakan queries in anchor, yaitu anchor text-nya, lalu keyword-nya, dan juga in title, yaitu keyword kita yang digunakan di dalam title. Contohnya di sini in anchor-nya itu kita ingin mencari anchor text yang ada keyword SEO dan juga in title yang ada keyword SEO. Nah, selanjutnya adalah SEO site auditing untuk mengetahui website yang ada masalah canonicalization. Jadi canonicalization itu seperti kalau kita ingin mengakses Facebook kan kita bisa mengakses dengan cara mengetik URL facebook.com atau menggunakan www.facebook.com atau https.facebook.com yang sebenarnya adalah akan sama-sama menuju ke website Facebook. Namun seringkali atau dalam situasi tertentu search engine itu menginterpretasikan 3 URL tersebut merupakan 3 website yang berbeda. Padahal website-nya sama, yaitu Facebook contohnya tadi. Oleh karena itu kita bisa menggunakan, kita bisa mengaudit website kita sendiri menggunakan ini. Query-nya sudah ada, site-nya, lalu domainnya, dan ini URL-nya www. Lalu kita juga bisa mencari pages yang paling powerful dalam suatu website. Tinggal diketik aja nih queries-nya www, lalu site, lalu domainnya. Di sini contohnya Alchemist Media. Lalu kita juga ingin mencari page yang paling powerful dalam satu website namun dengan keyword tertentu. Nah, contohnya di sini queries-nya adalah site.2, nama website-nya, lalu keyword-nya SEO. Jadi kita akan mencari di sini keyword SEO di dalam website netconcept.com dan nanti akan muncul pages yang paling powerful-nya. Selanjutnya adalah link building. Kita ingin menemukan situs yang memiliki otoritas yang tinggi dan akan menjadi opportunity ya untuk kita jika kita memiliki backlink di website tersebut. Nah, ini contohnya site-nya jenisnya ORG, lalu jenisnya donors. Nah, di sini juga kita bisa mencari relevan forum dan juga diskusi karena ini bisa ada kemungkinan kita mendapatkan backlink dari ke situs kita. Ini queries-nya bisa langsung digunakan. Next, beberapa advanced search yang sifatnya teknik. Contohnya di sini kita bisa mengetahui keyword kita itu difficulty-nya seberapa difficult sih. Nah, di sini contohnya ada keyword dress boots. Kalau kita cari ternyata ada 108 juta hasil. Kalau kita menggunakan tanda kutip ada 2.020.000 hasil. Dan juga kalau kita mencari di title-nya saja gitu, yang menggunakan keyword dress boots itu ada 375.000. Nah, kita bisa mencari rasionya dengan membandingkan antara
keyword Dressboot secara umum dengan Dressboot yang ada di title. Lalu untuk exact price ratio itu kita bisa membandingkan antara Dressboots yang tadi dengan tanda kutip dengan Dressboot yang ada di judul. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan juga number range. Jadi kalau kita ingin mengetahui konten atau page dari suatu website tapi ternyata page-nya itu banyak produknya gitu, kita ingin lihat produk ada 1750 produk, kita bisa menggunakan queries ini nih untuk melihat produk dari range 1700 sampai 1750. Nah, biasanya sih kalau sekarang udah ada fitur filter ya, jadi lebih mudah. Lalu juga kalau kita ingin mendapatkan dokumen dengan tipe tertentu, ya kita tambahkan file type .doc. Sebelumnya kan sudah dibahas ya pada tabel yang sebelumnya. Lalu untuk listing age, jadi kita ingin hasil pencarian kita itu dalam lingkup waktu tertentu, misalkan dalam waktu 199 bulan terakhir. Nah, ini tinggal dimasukkan query ini nih. M199 artinya month 199, artinya dalam 199 bulan terakhir gitu. Tinggal ditambahkan di URL search engine resultnya ya, yang di Google. Next, nah kalau kita ingin melihat deleted content dalam suatu website, bisa menggunakan cache, lalu URL-nya kita masukkan, atau kita ingin mengetahui website-website apa saja yang related dengan URL kita, yang memiliki link ke kita, itu bisa menggunakan the related, lalu titik 2 URL. Nah, di sini juga kita bisa menemukan konten-konten yang cara mencari konten yang sebenarnya memperbolehkan untuk dibuat komersil atau diubah-ubah dari Creative Works atau kedua-duanya. Nah, ini sudah ada queries-nya, tinggal kita tambahkan keywords-nya saja. Di sini keywords-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai vertical search engines. Nah, vertical search engine itu sebenarnya adalah fitur yang bisa kita gunakan ketika kita mencari suatu keyword gitu. Misalkan di sini pizza Depok, di sini akan muncul beberapa opsi, apakah image yang kita cari, atau videos, atau books, dan lain-lain. Nah, itu namanya vertical search engine. Di sini ada beberapa contohnya. Ini adalah tampilan utama search engine results page-nya. Ini untuk image, lalu ini untuk video, ini untuk shopping, ini untuk news, dan ini untuk books. Nah, untuk dahulu image dan videos itu masih mengandalkan si robot search engine ini masih mengandalkan teks atau captioning ya, atau lebih mudahnya kita buat caption teks-teks yang berada di dalam deskripsi video atau deskripsi gambar. Nah, tapi sekarang dengan teknologi yang sudah semakin maju ya, ada teknologi OCR, kayak kita menggunakan Google Lens, kita tinggal foto, lalu nanti teksnya bisa kita copy paste. Lalu juga ada AI, machine learning. Nah, ini sekarang sudah lebih bisa untuk menginterpretasikan gambar ataupun video. Nah, untuk news ini memang agak berbeda karena kalau di resource page yang lain kan, semakin lama suatu website atau page itu established atau dipublish, itu semakin bagus ya rankingnya. Tapi untuk news itu dia akan mencari yang paling populer dan juga paling baru gitu. Karena sifat news itu memang lebih baru, maka akan lebih relevan gitu, dengan keadaan saat ini. Nah, next, universal search atau blended search. Nah, ini adalah tampilan utama ketika kita mencari pizza Depok contohnya. Nah, di sini adalah gabungan dari beberapa tadi vertical search engine. Di sini ada maps, ada foto, di sini ada foto, ada website. Jadi di main results page-nya Google dia udah blended search ya, nggak cuma ada maps aja, image aja. Di sini Google sudah menggabungkan beberapa vertical search-nya dia agar dapat ditampilkan dalam search engine result page utamanya. Sehingga memudahkan user nih ketika mencari image, videos, tinggal diklik aja, nanti akan link ke vertical search engine milik search engine tersebut. Next adalah meta search. Meta search ini adalah website yang dia mengagregasi hasil dari
berbagai search engine. Jadi seperti di sini contohnya ada Meta Crawler dan juga Dogpile yang dia tampilkan nih ketika search Pizza Depok itu bukan hasil crawling di website-website tertentu, tapi adalah menampilkan kembali hasil result page dari beberapa search engine. Nah, jadi dia bisa aja menampilkan hasilnya Google, hasilnya Bing atau Yahoo. Nah, itu cara kerja meta search. Nah, selanjutnya adalah country specific search engine. Jadi idenya adalah bahwa masing-masing negara itu punya market leader sendiri atau search engine yang paling suka digunakan oleh masyarakat atau netizennya ya. Contohnya di China itu ada Baidu, lalu ada di sini Rusia ada Yandex, di Korea ada Naver, dan di Republik Ceko juga dia ada sendiri. Nah, intinya adalah ketika kita ingin website kita memiliki ranking yang bagus di suatu negara, kita harus mempertimbangkan search engine yang kita gunakan gitu. Berikut algoritmanya, bagaimana search engine tersebut meranking website, kita harus tahu. Yang minimal kita harus memastikan bahwa website kita memang terregistrasi ke dalam search engine di suatu negara. Ya, selanjutnya kita akan membahas cara mengoptimasi website untuk negara tertentu ya. Yang pertama adalah menggunakan domain extension di negara tersebut. Kalau di Indonesia .id, di Australia .au, ini di UK. Lalu yang kedua adalah hosting website kita. Pastikan bahwa kita hosting website-nya itu memiliki spesifik IP address di negara tersebut. Lalu yang ketiga adalah pastikan bahwa website kita terregistrasi di dalam local search engine. Contohnya kalau di China ya kita terregistrasi di Baidu. Selanjutnya adalah having other sites from the same country link to you. Jadi kita harus bisa dapat nih backlink dari website-website di misalkan tujuan kita China ya. Sebisa mungkin website lokal yang di China ada yang link ke website kita. Lalu yang paling utama menggunakan native language di website, walaupun sekarang sudah ada teknologi Google Translate yang sudah langsung bisa translate website, tapi ini penting banget sebagai basic syarat basic lah untuk native language. Lalu placing local address kita di setiap website dan defining your preferred region in Google Webmaster Tools. Jadi kita di Google Webmaster Tools itu menentukan bahwa website kita ini memang ada di negara tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.